bener nggak sih dia punya bisnis, bener nggak sih dia cuma jualan ludah ya. Ayo ikut terus. Ini kan lagi rame nih isu apa ya, Masta jualan ludah. Tuh jadi duit. Video ini dipersembahkan oleh Mr. Krabs. Snack kepiting gurih, bikin nagih. Saya sudah ada di depan rumahnya Masta. Ya, saya mendadak ke sini. Ya. Jadi di segmen kali ini seksi kepoin Masta. Saya mau grebek salah satu Masta yang fenomenal ya. Ya, ayo ikut terus. Katanya sih ini rumahnya, cuma nggak tahu ada orangnya kan nih. Nggak ada orang coy. Assalamualaikum. Nggak ada orang apa ya? Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Moga. Wah, boleh masuk nggak nih? Boleh. Ini langsung grebek nih Om. Nah, ini Om Didik Arwinsyah. Halo teman-teman semua. Halo. Nah. Ini gimana nih? Kita nongkrong di teras atau? Wah, sama siapa nih? Moga. Langsung bawa kamera Om, jadi pengen grebek gini kan. Ini kan lagi rame nih isu apa ya, Masta jualan ludah. Jadi duit. Tapi sebenarnya jualan ludah juga sebenarnya skill juga ya. Skill juga itu. Iya. Guru juga jualan ludah. Belum tentu saya bisa ya. Belum tentu semua orang bisa. Jualan produk bisa. Ini ludah bisa dijual, sebenarnya hebat sebenarnya itu. Iya. Nah, itu lagi rame, makanya saya pengen ngulik nih yang ini kan dengar Om Didik ini kan Masta. Belum pernah lihat bisnisnya, itu makanya saya datangin langsung rumahnya. Ya, bener nggak dia? Ataukah cuma jual workshop sana sini? Atau ada bisnisnya juga, ada produknya? Tapi apakah Om Didik ini termasuk golongan penjual ludah? Om Didik Arwinsyah ini adalah pakar SEO. SEO itu katanya apa? Search Engine Optimization ya. Search Engine Optimization. Ya, jadi kan search itu kan mencari. Engine itu kan mesin. Ya. Optimization itu adalah optimisasi. Ya, artinya adalah pengoptimalan mesin pencari. Oke. Bukan hanya Google sebenarnya, tapi kebetulan Google adalah mesin pencari terbanyak di dunia dan juga di Indonesia. Maka orang lebih mengutamakan SEO lebih ke Google gitu. Karena jadi mesin pencari itu bukan hanya Google, Facebook juga ada mesin pencari. Ya, benar. Instagram juga ada mesin pencari, bahkan YouTube ada juga mesin pencari. Ada juga. Nah, jadi kalau ada orang masuk di mesin pencari tersebut, harapannya kan adalah keluarlah produk kita, keluarlah brand kita, keluarlah nama kita di mesin pencari tersebut. Ya. Nah, bentar dulu Om, ini tak jelasin dulu supaya saya nggak kelihatan bego-bego amat lah. Karena ngomongin online begini saya kurang mengerti, makanya juga saya selain bikin konten begini di grebek sekalian saya juga belajar ya. Jadi SEO tuh ya kayak teman-teman kalau buka Google itu kan ada mesin pencarinya ya. Jadi gimana caranya supaya produk kita bisa jadi nomor 1 dan halaman 1 lah ya, halaman 1 di pencarian itu. Oke Om Didik, cari ketika teman-teman kalau nggak percaya itu ya, cari di Google pakar SEO Indonesia, ya muncul wajah beliau ya. Berarti itu sudah terbukti ya untuk dirinya sendiri juga dia bisa mengoptimasi. Jadi di sini kita juga pengen belajar ya gimana caranya supaya produk kita atau apa yang kita jual itu bisa
menempati halaman pertama di Google. Bisa ya Om ya? Bisa belajar nanti. Bisa banget. Ya. Jadi dari apa? Langsung bisa nanti. Bisa nanti kita praktekkan dalam waktu 2 sampai 3 menit bisa langsung masuk di halaman 1 Google. Wih, 2 menit halaman 1. Dan itu permanen nggak? Kalau dibilang permanen bisa jadi bisa iya. Tergantung, namanya SEO ini kan ada bentuknya persaingan, ada bentuknya adalah misalnya kata kunci tersebut apakah awet atau tidak, tergantung Om. Oke. Nah, kayak misalnya lirik lagu Aisyah istri Rasulullah itu kan nggak awet. Ya, waktu muncul pertama kali di YouTube trending itu di Google langsung rame gitu kan. Tapi nggak awet, sekarang pencariannya turun habis gitu. Jadi kalau kata kunci awet ada yang disebut dengan kata kunci abadi Om. Abadi. Nah, kunci abadi kata kunci kayak obat sakit kepala. Dari zaman Belanda sampai sekarang dicari orang kata kunci. Kata kunci yang nggak awet maksudnya itu kata kunci yang memang lagi musim trending gitu ya. Musiman. Setelah itu nggak musim ya sudah beda lagi. Oke Om, perkenalkan diri Om. Silakan. Baik, terima kasih Om Filsa. Saya tuh kenal Om Filsa di Facebook luar biasa gara-gara Om Filsa yang menyebabkan saya jadi ikutan buat konten YouTube teman-teman. Ya. Terima kasih Om Filsa, terima kasih subscribernya, teman-teman subscriber Om Filsa. Perkenalkan, nama saya Didik Arwinsa. Saya adalah owner dari umipancake.com ya. Jadi kalau ditanya Mas Didik tokonya di mana, sebenarnya kita dari dulu nggak ada toko, mainnya online. Jadi emang berbeda mindset ketika orang bermain di konvensional secara offline sama orang mainnya di online. Sama juga dengan ketika saya membuka jasa SEO, jasa pembuatan website, jasa ini, tim saya pun timnya kebanyakan online. Jadi tidak serta-merta tim itu terlihat, dan juga yang tidak terlihat seperti itu. Ya, itu kenalan saya. Saya juga membuka komunitas namanya seounited.id. Ya, kita biasanya hampir beberapa bulan sekali kita adakan event di sini Om. Kumpul teman-teman SEO, teman-teman digital marketing. Kita bahas SEO, kita bahas bisnis online, kita bahas secara dengan teknik-teknik SEO, mindset teknik-teknik SEO. Kalau Om Filsa kan main di packaging, marketing, selling dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke SEO, dan itu adalah emang berbeda-beda teknik teman-teman. Jadi mudah-mudahan obrolan kita nyambung ya Om. Ya mudah-mudahan. Tapi saya juga perlu belajar sih. Jadi karena saya kan agak nggak mendalami ilmu itu, kayak apalagi SEO ya. Kalau menurut saya SEO itu butuh kedisiplinan, butuh kedisiplinan dan butuh ulet lah ya. Bikin artikel lah, harus harus rutin lah ya gitu. Tapi ya itu memang sesuatu yang memakan proses, itu abadi kayak gitu. Jadi sekarang ada tuh yang masta yang katanya udah bilang SEO itu udah nggak ada gunanya. Sekarang udah tergeser sama ads gitu kan. Facebook Ads, IG Ads itu kan. Itu gimana menurut Om Didik? Ya, oke ya. Jadi sebenarnya SEO is dead itu kalimat ini sudah sering dari dulu Om. Dari 2016 itu 2017 itu sempat viral itu SEO is dead. Udah nggak ada lagi SEO. Sekarang orang sudah mainnya ads gitu kan. Nah, bahkan saya sering ditantang itu, Mas Didik, ini saya punya produk ya, coba jualkan produk ini, apakah produk ini cepat laku atau tidak, ayo kita cepat-cepatan berjualan. Ada yang nantang begitu? Ada yang nantang seperti itu. Langsung saya bilang nggak bisa, main SEO arahnya tidak seperti itu. Ya, kalau cepat-cepatan ya mungkin ads yang menang. Ya, tapi kalau awet-awetan, nah SEO lah pemenangnya, seperti itu. Nah, hati-hati juga ketika kita bermain dengan mindset SEO, karena SEO ini sebenarnya teman-teman ya banyak yang tidak paham, terutama kalangan umum ya. Bahkan saya tuh pernah dulu diundang, ya, orang undang saya itu dikiranya saya tuh pakar CEO. CEO, ya, Chief Executive Officer. Nah, akhirnya pas ngobrol, dalam hati saya kayaknya arahnya bukan ke SEO deh ini, arahnya ke CEO. Leadership, arahnya ke leadership gitu kan. Soft skill jadi. Nah, saya tanya, Pak, Bapak kayaknya ngundang saya tuh sebagai pakar SEO tuh apa ya Pak? Oh enggak, CEO Mas Didik. Oh bukan SEO, bukan. Nah itu tadi ya. Nah makanya ya banyak orang ya tidak bisa tahu membedakan antara SEO dan
teknik-teknik yang lain sebenarnya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang punya pemikiran apakah SEO itu mati, buktinya sampai sekarang kita gitu ya, teman-teman kita, klien kita, komunitas kita sampai sekarang masih hidup. Bisnis saya pun sampai sekarang masih hidup dengan teknik-teknik SEO. Nah, cuma perbedaannya adalah gaya bermainnya seperti apa, Om. Karena SEO ini banyak mazhab, Om. Ya. Ya. Mazhab. Ya. Ada berapa mazhab tuh di SEO itu? Oh, banyak, Om. Jadi ada orang punya mazhab seperti ini. Yang pertama ya, teman-teman ya. Dia bermain SEO khusus informasi. Ya, berarti bermain di wilayah informasi, berita gitu. Itu mainnya di wilayah SEO seperti itu. Tapi ada orang bermain di wilayah SEO-nya jualan. Oke, informasi, jualan. Nah, kalau ditanya banyakan informasi atau jualan, sebenarnya banyakan informasi. Tapi kenapa tidak kita gunakan teknik jualan di SEO? Ada lagi ilmunya, teknik jualan di SEO. Nah, kalau saya dalam rumus saya membuat rumus di dalam teknik SEO jualan ini, Om. Ada rumusnya, Om. Rumusnya adalah BKKKKT. Apa itu? BKKKKT. BKKKKT. Nah, mau tahu nggak nih? Nah, subscribe dulu dong. Ingin tahu. Sabrek. Ya, ini rumus saya ya, sudah saya sebarkan ke semua kalangan biar orang tidak bingung dengan SEO. Kok kayaknya berat sekali mesti di SEO itu, kok ada on page, off page, apalagi harus beli PBN, harus beli link building dan lain sebagainya. Kita sebagai awam susah menerima itu. Ya, makanya teman-teman pemain SEO nggak boleh kita istilahnya mengurusi racikan orang lain. Ini kayak kita masakan masakan di restoran sama masakan di warteg itu kan berbeda. Tapi kok banyak orang lebih senang warteg misalnya seperti itu. Karena racikan berbeda. SEO juga sama. SEO ada racikan A, racikan B, racikan C. Nah, kalau saya membuat racikan sendiri namanya BKKKT. Nah, BK itu apa? BK ini adalah buying keyword, Om. Buying keyword. Buying keyword. Ya, buying keyword itu saya bagi menjadi dua, teman-teman. Silakan catat, ini mau mahal nih. Ya. Pertama adalah buying keyword dalam hal produk. Ya, produk yang bisa kita sentuh, yang bisa kita rasakan ya. Contohnya apa? Produsen, distributor, agen, supplier, jual, beli, grosir, toko, pabrik. Ya, ini adalah buying keyword. Buying membeli maksudnya? Buying keyword, ya kata kunci buyingnya. Ya. Buyingnya. Ya. Nah, yang kedua adalah jasa. Buying keyword jasanya apa? Ada jasa, sedia, layanan, ya, menyediakan, paket, ya, agen, itu adalah jasa. Teman-teman yang jualannya adalah jasa pijat bayi bisa jasa pijat bayi. Yang jualannya adalah umroh, ya agen umroh. Yang jualannya adalah bentuknya layanan, maksudnya layanan A, layanan B. Nah, itu seperti itu. Itu BK, ya. Yang kedua adalah KK, Om. KK itu kata kunci. Kata kunci, oke. Ya, kata kunci. Jadi, teman-teman kalau main SEO itu harus bisa membedakan kira-kira apa sih yang dicari orang. Itu yang sebenarnya kata kunci. Ya. Contoh, misalnya, ya kemarin dari Aceh, Om, ada yang datang ke sini. Ya. Jauh-jauh dari Aceh, saya tanya, adik pengen ada apa ke sini jauh-jauh? Dari mana? Dari Aceh. Ada apa di Jogja? Pengen belajar sama Mas Didik, dia bilang seperti itu. Oh, ya sudah, terharu lah ya. Jauh-jauh dari Aceh gitu ya. Jualannya apa? Saya tanya gitu. Dia bilang, saya jualannya lobe. Lobe. Apa itu Tuh, lobe? hati-hati ya. Ini kata kunci, teman-teman ya. Dia jualannya lobe. Karena saya orang Medan, saya tahu lobe itu apa. Oke. Ya. Saya tanya dong, lobe-nya mau dijualan kemana? Mau dijualin kemana? Dia Lobe bilang, itu apa sih? lobe itu kopiah. Oh, kopiah. Peci, oke. Nah, saya pengen jualan produk ini ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, saya bilang dong, kalau targetnya seluruh Indonesia, orang seluruh Indonesia nggak tahu lobe itu apa. Ya, harus Jadi edukasi harus dulu. disesuaikan kata kunci produk kita ini apa secara nasional, apa secara lokal. Ya. Jadi kalau adik targetnya adalah wilayah Aceh, nama kata kuncinya adalah UB. Ya. Tapi kalau adik targetnya adalah seluruh Indonesia, nama kata kuncinya adalah kopiah atau peci. Ganti. Itu hati-hati membuat kata kunci. Sebagaimana saya dulu pancake durian, Om. Itu ternyata ada dua kata kunci pancake durian. Ada yang disebut dengan pancake durian, ada yang disebut dengan penekuk durian. Wikipedia taunya penekuk durian, bukan pancake durian. Hati-hati loh ya. Nah, Om Didik tahu ada istilah lain penekuk durian itu tahunya dari mana? Dari riset. Risetnya gimana caranya? Nah, risetnya caranya teman-teman masuk aja ke Google ya. Nanti ketik aja kata demi kata, ketahuan nanti di situ. Ada suggest ya, berdasarkan spasi, nanti ada suggest tanpa spasi. Nanti keluarlah di situ. Nah, nanti salah satunya penekuk durian keluar.
Ya, karena saya pemain SEO, kata kunci nggak boleh dong saya biarkan. Semua kata kunci kumpulin, ajar semuanya. Ibaratnya kayak gitu nemu diamond gitu ya. Nah, seperti itu. Jangan kasih lepas pokoknya. Jangan kasih lepas. Akhirnya penekuk durian. Akhirnya orang-orang Melayu mulai masuk tuh, berdatangan nelpon. Halo, benar ini jualan penekuk durian, benar. Bisa dikirim, bisa dapat. Ya, itu disebut dengan kata kunci, teman-teman. Sama halnya ketika saya menjadi seorang pembicara, teman-teman. Makanya enaknya kalau kita ngerti SEO, ketika kita menemukan kata kunci target, ya itu bisa kita ambil sebagai kata kunci yang kita optimasikan ke Google, kita optimasikan ke YouTube, kita optimasikan ke mesin-mesin pencarian terkenal saat ini. Itu enaknya di situ. Ya, ini lanjut Om ya. Ntar gini, ini padahal masih sesi awal loh ya. Ini udah bocor duluan, ini udah nggak ada rem itu. Nanti di belakang itu masih banyak. Ada yang lupa sebenarnya. Ada yang lupa. Saya lupa nanya kan, bisnis Mas Didi itu mulai tahun berapa? Saya dulu awal mula bisnis 2013 akhir Om. 2013 akhir. Nah itu saya bisnis pancake durian. Itu berawal dari pancake-nya kayak mana? Pancake gimana? Harus ada sampel dong, biar yang nonton itu tahu ya kan. Wah ini pancake-nya. Oh ya aku suka loh Om, durian Om. Oh pancake-nya bentuknya ini, warna-warni. Ini promosi. Ya, rasanya durian. Tapi enak sih, ada whipping creamnya. Oke lanjut Om. Ya, tuh jadi 2013 itu ya. Kita jualannya bentuknya offline awal mula. Offline ya. Offline ya. Teman-teman nanti bisa lihat lah di websitenya umipancake.com, ada sejarahnya di situ. Oke. Nah, kemudian 2014 ada ibu-ibu datang, Mas ini pancake-nya berapa? Saya bilang 10.000. Waduh, warga sini nggak mampu kalau 10.000, kalau 1.000, 2.000 silakan jualan di sini. 10.000. 10.000. Segini-gini. Iya. Satu biji cuman agak gede dikit lah. Oh, jadi anggaplah dua ini. 10.000. Segini 10.000. Iya. Iya, mahal loh. Mahal, warga sekitar akhirnya protes. Mas, kalau emang targetnya mahal, jangan di sini. Ya kenapa nggak di online kan saja, biar target marketnya jauh lebih besar. Ya. Itu jadi pukulan bagi saya Om 2014 itu. Ya juga ya. Nah, dari situlah saya belajar SEO dari 2014 itu. Belajarnya banyak ya. Saya dulu pertama sama Pak Sulhadi ya di Surabaya itu. Dari situ belajar sama Pak Sulhadi, belajar tentang bagaimana cara pembuatan website, desain website, habis itu SEO, internet marketing. Nah, lama-kelamaan belajar lagi sama guru-guru yang lain, ya, ketemulah pola saya, oh begini ternyata. Kita kan ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Itu menarik. Ya. Nah, ini penghasilan. Jam-jaman ada nggak? Nggak ada. Kalau ada mau saya. Nah, pancake durian bagi saya adalah bisnis harian saya. Ya. Karena menghasilkan omset hampir setiap hari. Free cash ya? Ya. Tadi pagi kita juga kirim ke Cilacap, ke Semarang, kita juga kirim ke punya agen kita beberapa kota banyak juga. Kemudian kita juga punya penghasilan mingguan. Ya, penghasilan mingguan saya. Penghasilan mingguan saya, ya saya ngisi-ngisi Om. Ngisi. Salah satunya adalah jadi trainer online seperti itu. Nah, kalau bulanan ya kita bisa juga saya kadang ikut pameran-pameran juga ya, karena sekarang lagi corona udah nggak ada pameran, mungkin bulannya hilangkan dulu. Nah, tahunan ini masuk ke musiman ya, misalnya ini sudah mendekati Idul Adha. Nah, saya juga jualan kambing juga Om. Atau perlu saya kirimkan link kambingnya sampelnya mana sampelnya? Enggak, online semua itu bentuknya dropship aja. Terus ya itu kira-kira sejarahnya seperti itu. Kalau ditanya SEO, karena emang kalau ngajar ngajar dari 2006 sampai 2014 aktivitas saya memang mengajar dari dulu, guru. Oh, basicnya guru memang. Basicnya guru aslinya. Oh, pantas. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong guru di sekolahan SD, SMP, SMA itu sebenarnya jualan ludah juga ya. Jualan ludah itu betul. Iya. Iya kan? Iya. Profesional guru, profesional coach, profesional trainer ya, itu adalah jualan ludah menurut orang-orang haters. Orang haters. Ya, jadi nggak ada salahnya sebenarnya jualan ludah, tapi selama banyak yang merasakan manfaatnya. Awal mulanya mungkin Mas Didi nggak ada niatan ya jualan seminar, workshop,
Nggak ada. 2016 itu saya tuh buka kelas Om di rumah. Karena banyaknya permintaan. Iya, buka kelas gratis. Oh gratis, Kita oke. buka kelas gratis selama 6 bulan. Jadi itu bapak-bapak, ibu-ibu gaptek ngumpul semua di sana. Wah, Ya itu seminggu 3 kali pertemuan. Tiap malam Selasa, malam Jumat, sama malam Sabtu. Itu saya ngajar itu. Jadi selama 3 bulan angkatan pertama, 3 bulan angkatan kedua. Nah dari situlah akhirnya mereka, Mas Didi, saya tuh punya teman pengen nyari trainer. Dari situ mulai diajar. mereka caranya di Google ya? Ya, salah satu yang mereka cari di Google. Nah makanya itu tadi sebenarnya sangat berbahaya sebenarnya pemain SEO ini tahu ya informasi-informasi menurut dia berpeluang di SEO kan, maka dia akan mengambil kata kunci itu. Makanya main SEO itu Om rata-rata kata kuncinya di sensor. Oh. Kenapa? Karena sampai tahu pemain SEO yang lain ini beresiko. Mereka Kenapa dibuka di sini? Banyak yang nonton loh. Wah ini khusus channel Om Phil saya nih, kita bongkar-bongkarnya sekalian ya. Iya. Haruslah, kalau di sini nggak bongkar, jauh-jauh saya ke sini nggak dapet apa-apa ya kan. Ya. Nah Om, ngomongin SEO, ya SEO itu apakah masih banyak? Sekarang kan sudah banyak yang lari ke kayak training, workshop, ads gitu-gitu ya. Contohnya misalkan saya pengen cari pancake, biasanya yang dicari pertama itu kalau nggak di Instagram, marketplace. Ya. Jadi di Google itu nomor kesekian, gitu ya. Ya. Gimana kalau menurut analisa? Ya, menarik pertanyaan ini, banyak sekali sebenarnya udah pertanyaan seperti ini. Jadi gini Om, jadi kalau menurut saya, jadi semua media itu kan ada gennya sendiri ya, ada caranya sendiri. Makanya saya digital marketing itu saya bagi menjadi 4 wilayah sebenarnya. Salah satunya adalah wilayah Google, wilayah marketplace, wilayah media sosial, sama wilayah forum. Nah, kalau ditanya kenapa Google, silakan cek aja namanya alexa.com. Kalau teman-teman mau cek di alexa.com, nanti ada namanya ranking website yang ada di dunia dan juga di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ranking website di dunia dan juga di Indonesia dari dulu sampai sekarang masih Google nomor 1 mesin pencari terbanyak di dunia dan juga di Indonesia. Itu yang pertama. Nah, cuman tidak semuanya produk itu cocok di Google, tidak semua. Ya. Tapi pasarnya ada, ya. Tidak semua, tapi pasarnya ada. Contoh misalnya, saya tanya ke teman-teman sekalian. Misal saya punya produk jasa tambal ban 24 jam. Saya ulangi, saya punya produk jasa tambal ban 24 jam. Oke. Coba. Orang-orang kalau pengen nyari informasi jasa tambal ban 24 jam, Om di mana? Coba saya tanya. Google. Kenapa di Google? Kenapa nggak di Tokopedia? Ya karena itu jasa. Karena itu masuk ke jasa. Berarti cocok ya jasa di Google. Ya. Oke, benar. Agak terbuka nih pikiran. Ya. Nah, untungnya pemain SEO ini tahu ya, makanya kita ada SEO YouTube ada. Ya karena mesin pencari kan tidak hanya di Google. Marketplace juga ada mesin pencari. Kita gunakan teknik SEO kita. Tapi ada jasa yang ini loh, ada jasa yang pakai bukan di Google. Gomasas. Nah, pijit. Oh iya. Berarti aplikasi ya. Aplikasi ya. Nah, ada juga kita SEO GoFood kita ada materinya loh. Oh, ada wih. Makanya kan lengkap lah. SEO itu mesin pencari, tidak hanya Google. Makanya kemarin ada bapak ke sini tuh. Dia jualan produk nasi uduk. Saya tanya, "Bapak jualan produk nasi uduk di mana?" "Di GoFood." "Saya pengen optimasi GoFood, Mas Didi." "Baik." Ya, optimasi GoFood berarti maksudnya di mana? Pencarian GoFood. Ya. Nah, apa yang dibaca oleh GoFood itu sama persis dengan apa yang dibaca oleh mesin-mesin algoritma yang lain seperti Google, YouTube, hampir semua sama. Di mana itu letaknya? Nih saya kasih tahu teman-teman. Rumusnya itu sebenarnya 4 nih. Rumusnya 4. Catat nih. Ya. Hampir semua nih. Cuman nanti ada satu yang tidak ikut. Ya, ada satu atau dua yang tidak ikut. Salah satu nanti di GoFood atau di GrabFood. Pertama adalah J. Ini kalau disingkat judi nggak enak sebenarnya. J itu adalah judul atau title. Oke, judul. Ya, makanya di GoFood itu kan ada judul tuh. Maka masukkan judul itu nama kata kunci. Kalaupun ada brand letakkan aja di belakang.
atau boleh letak brand di depan boleh, tapi jangan lupa masukkan kata kunci target yang ada di judul. Oke. Ya kemarin bapaknya saya tanya, jualan apa? Nasi uduk. Di mana? Di GoFood. Ya. Coba saya cek GoFoodnya namanya apa? Namanya adalah Warung Mbah Irawan. Saya ulangi. Nggak ada kata kunci yang Nggak ada kata kunci. dicari. Oke. Saya tanya, Warung Mbah Irawan terkenal nggak Pak? Nggak, baru jadi buat itu brand. Oke, kalau begitu ganti Pak namanya. Ganti ke apa Mas? Nasi uduk Mbah Irawan. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman silakan ketika di GoFood, misalnya ayam goreng gitu ya, KFC McD nggak akan keluar. Saya ulangi, KFC McD tidak akan keluar ketika teman-teman mengetik ayam goreng. Kenapa? Karena KFC di nama judulnya adalah KFC. KFC doang. McD. Ya, maka kita sebagai pemain UKM namanya apa? Ayam goreng Bu Risma. Gitu. Spesifik ya. Spesifik. Oke. Mainnya di SEO. Makanya SEO YouTube saya itu pasti kata kunci isinya semua. Makanya website saya isinya kata kunci semua. Kenapa? Mindset saya ada mindset SEO. Ketika orang mencari keluar di situ. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya. Ada 4 wilayah tadi ya. Oh, tadi baru J. Baru dia ya, judinya itu loh. Yang saya tunggu itu judinya itu. Menarik ya. Yang kedua adalah U. Ya. U itu adalah URL istilahnya. URL. Oke. Kalau dalam website itu teman-teman, kalau ngupload sebuah artikel dia akan minta URL, letakkan kata kunci target. Kalau teman-teman main marketplace ya, di username itu letakkan kata kunci target. Teman-teman main Instagram, username masukkan kata kunci target kalau mainnya di SEO. Ya. Yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi. Di dalam website ada namanya deskripsi, tagline sama. Itu kalau website. Kalau di YouTube namanya apa? Namanya deskripsi. Makanya masukkan kata kunci di deskripsi. Kalau di Instagram namanya apa? Namanya bio. Oke. Bio, masukkan kata kunci target. Ya, kalau di marketplace namanya apa? Sama. Jadi di Instagram itu bionya penting ya? Bio penting, itu bagian dari deskripsi. Instagramnya habis ini benerin ya. Mr. Krabs terus Instagramnya saya, Instagram semuanya pokoknya. Ya. Jangan lupa masukkan kata kunci lah ini, Pak. Yang keempat adalah I, itu adalah indeks. Ya, percuma kalau kita punya website, percuma kalau kita punya YouTube, percuma kalau kita punya akun-akun media gratisan yang tidak terindeks, maka tidak akan diakui di Google. Ya, maka sayang. Ya, kita udah optimasi nggak terindeks, nggak akan muncul. Nah, bagaimana indeksnya ada lagi ilmunya, cuman nggak mungkin saya praktekkan di sini teman-teman. Ya. Silakan nanti teman-teman yang mau ikut workshop bisa ya. Iya. Asyik. Jadi itu teman-teman ya intimat apa pelajaran yang baru saja Om Didik sampaikan itu. Jadi judi itu perlu dilestarikan. Singkatan Iya. Nanti dipotong-potong videonya. Jangan dipotong, awas nanti kalau video potong-potong. Judi itu perlu dilestarikan ya. Jadi J-nya apa? Judul. URL, deskripsi dan indeks. Ya. Judi. Insya Allah ingat terus ya. Nah, ini nggak afdol nih kalau nggak praktek ya kan. Siapa tahu ya dia cuma ngomong doang dari tadi ya kan. Nah, ngomong doang nggak cuma jualan ludah gitu kan, harus praktek. Bisa nggak pakai HP Om? Bisa. Bikin 2 menit di halaman 1. Ya, ayo kita praktek teman-teman ya. Siap. Oke teman-teman. Ya. Agak kesini Om. Oke, inti dari SEO Google itu adalah gimana caranya kita masuk di halaman 1 Google. Ada cara tercepat sebenarnya yang banyak orang tidak paham di sini. Sebenarnya simpel sekali Om. Ini ibu-ibu sudah saya ajarkan hampir ribuan orang tuh ada lah. UKM, teknik-teknik begini mereka senang daripada dengan teknik-teknik yang harus begini. Sebenarnya simpel-simpel sih memang. Ya, contohnya seperti apa? Kita masuk aja ke akun YouTube Om. Ya, udah saya rekam ya. Udah saya rekam. Oke, kita masuk ke akun YouTube. Ya, akun YouTube. Nah, kita masuk ke channel kita dulu. Ya, channel jualan kita. Boleh ini channel jualan durian saya. Kebetulan saya baru launching namanya Durian Cup Om. Wah, simpel. Kita pertama tentukan dulu BKKKT-nya. BKKKT. BK-nya buying keyword tadi. Karena saya produsen, saya coba BK saya produsen. KK saya Durian Cup. Ya, KT saya coba Magelang karena saya punya cabang di Magelang. Berarti produsen Durian Cup Magelang. Rumusnya itu ya.
Caranya gimana? Klik aja di bagian video. Ya, saya karena videonya belum ada, saya pura-puranya membuat video, teman-teman. Teman-teman bisa praktek rekam aja sendiri dulu. Rekam. Praktek aja sembarangan aja. Contoh aja, ini kan untuk contoh ya. Saya videokan begini. Ya, saya ngomong, "Halo teman-teman, saya jualan durian cup juga loh, bukan hanya pancake durian. Bagi teman-teman yang order, silakan langsung aja order ke nomor HP saya 0852 9273 5551. Terima kasih, ditunggu orderannya." Itu. Simple ya. Oke, kalau sudah simple teman-teman, silakan video yang tadi barusan kita video, silakan langsung di-upload ya. Silakan di-upload. Nah, rumus tadi apa? Judi, jangan lupa. Iya. Cuman kadang nggak ada URL, kadang tidak ada indeks. Adanya judul sama deskripsi. Sudah masukkan judulnya apa? Oke, cara masukkan judul. Saya selalu meletakkan nomor HP di depan, Om. Ini selalu. Ya, kenapa? Biar supaya mereka nggak usah nonton video saya. Biar mereka akan menemukan nomor saya, langsung nelpon, selesai. Atau WA saya. Saya kadang meletakkan nomor WA saya di situ. Kemudian setelah nomor HP, saya letakkan nama brand saya dulu. Umi Pancake, spasi. Baru saya masukkan BK KKKT saya. BK saya tadi adalah produsen durian cup, gitu kan? Murah, gitu ya. Magelang, saya tambah aja murah ya. Produsen durian cup, murah, Magelang. Oke, rumah saya kan BK KKKT kan ini tuh. Iya. Oke, saya tulis lagi produsen durian cup murah Magelang. Sudah? Gampang? Upload. Coba. Ya, tunggu, biarkan terupload dulu teman-teman. Habis itu kita tunggu 2-3 menit. Tuh ini tunggu terupload dulu ya. Kita tunggu. Oh, ini juga sudah ada postingan yang ada nomor HP-nya ya, Dek? Iya. Oh. Oke, biarkan terupload dulu. Ini saya ketikkan dulu ya. Nanti kita rekam lagi. Ketikkan dulu. Enggak usah. Biarin aja. Enggak lama kan. Nanti cepetin. Sambil nunggu ini proses upload. Itu di YouTube ya? Kalau di Google? Ya, ini di YouTube, nanti masuk ke Google. Oh, masuk ke Google juga? Iya. Oh iya, benar ya. Iya. Ini kan produknya Google juga, lupa iya, saya. Contoh kayak kemarin nih ya. Nih, contoh kemarin saya baru aja ngaku-ngaku pakar SEO Kudus. Boleh nggak kita ngaku-ngaku gitu? Ya, boleh lah, itu aja, yang penting klaim aja. Jelas saya buat pakar SEO Kudus, suka-suka saya aja, Om. Ya. Iya. Tuh, YouTube saya masuk 7 hari yang lalu. Oh, ini itu. Di atas tadi ada namanya Mas Didik. Iya, nama oh, saya ini semua. Didik SEO. Bahkan Google Map nama saya juga. Berarti sampai Om Didik ini sebenarnya hantunya ya. Jadi kalau teman-teman hati-hati itu kalau ngetik keyword apapun di Google atau di apa itu jangan-jangan itu kelakuannya Om Didik ya. Ya orangnya ini kan. Udah terupload. Belum lagi. Iya. Makanya mau nggak mau teman-teman juga belajar. Jadi selain bisnisnya misalkan di offline kan, di retail kan, atau di sebar ke seluruh penjuru gitu. Misalkan dengan sistem offline, tetap online-nya juga harus minimal ngerti lah, supaya nggak direbut sama orang lain. Kayaknya udah. Kita cek ya, coba ya. Keluar nggak ya? Takut ya. Direkam lagi. Nah. Produsen durian cup. Wih, masuk 2 menit yang lalu. Udah kan? Langsung halaman 1. Halaman 1. Tepuk tangan dulu dong. Kok bisa, Om? Oh iya ya. Halaman 1 lah ini. 1. Wah. Ngalahkan OLX sebenarnya. Ngalahkan OLX. Facebook juga kalah. Wow. Ini teknik di YouTube aja ya? YouTube aja, simple gitu aja. Makanya ibu-ibu UKM gitu, Om. Bapak yang sudah tua saya ajarin begini senang banget, Om. Jadi teman-teman jangan langsung ya habis lihat video ini bikin akun YouTube. Setelah bikin akun YouTube, search di kolom pencarian ketik Filsa Budi Abia, subscribe dulu. Subscribe dulu baru bikin yang 2 menit bisa untuk jualan gitu ya. Simple sebenarnya, Om. Simple sekali.
Ya, makanya Om, kalau saya ngomong SEO itu saya hati-hati. Siapa audiens saya Om? Kalau audiens saya emang dia sudah paham tentang website, sudah paham tentang pembuatan website, nah saya biasanya akan ngomong jauh tentang SEO. Tapi kalau audiens saya adalah orang-orang UMKM gitu ya, gaptek, nah saya nggak berani ngomong SEO. Saya biasanya ngomongnya bisnis online, saya biasanya ngomongnya internet marketing. Mereka jauh lebih ngerti. Kayak kemarin Om, ini kejadian Om. Kemarin saya diundang 40 emak-emak, bayangin tuh. Ya, saya disuruh bahas cerewetnya gimana gitu. Enggak, saya disuruh bahas tentang SEO. Saya ditelepon Mas Didik, ini kita mengundang Mas Didik ngisi tentang SEO. Audienya siapa? Emak-emak 40 orang. Saya mau bilang, oh nggak bisa kalau SEO untuk emak-emak, cuman kan taunya panitia kan kadang nggak mau tahu. Yang penting saya profesional, intinya gitu. Ya sudah, udah deal. Saya akan bertanya dulu sama audiens, siapa di sini yang sudah punya Facebook? Itu 7 tangan baru 7 orang dari 40, ya. Facebook siapa? Dari 40 7 orang aja. Jadi siapa yang punya Instagram? Satu pun nggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang punya website? Apalagi? Nggak ada. Sudah. Sekarang saya tanya, siapa yang main WA? Semua angkat tangan. Akhirnya tunjuk tangan. Siapa yang sudah paham WA? Tahu. Yang tahu WA story, ya WA status hanya sebagian kecil. Oke. Dari sini saya tahu audiens saya ini adalah seperti ini. Gak mungkin saya ngomong SEO. Akhirnya saya ngomong sesuatu yang simple. Kita ngomong tentang WA marketing. Jadi seperti itu. Melihat audiens. Sama halnya ketika saya ketemu UMKM ya, suruh bahas SEO, saya bahasnya seperti ini. Bapak dan Ibu, SEO, Mas Didi, aduh saya belajar SEO bertahun-tahun kok nggak paham. Oke, kita coba semuanya buat akun YouTube gitu kan. Yuk semua videoin produknya, kita upload 2 menit halaman 1 Google. Langsung kaget, apa iya? Saya aja punya website udah bertahun-tahun nggak halaman 1 gitu kan. Melotot matanya. Nah akhirnya praktek benar, senang gitu kan. Tiap hari sekarang buat video gitu. Itu sesimpel itu ternyata. Wah mantap. Nah ini oleh-olehnya ya kan. Kita lihat nih video saya tadi ya. Direkam lagi nggak? Benar video saya tadi ya. Coba kita lihat. Halo teman-teman, saya jualan yang 2 menit. cup juga loh. Halo teman-teman, Benar, saya ya? jualan durian cup juga loh. Bukan hanya pensil durian. Bagi teman-teman yang order silakan langsung. Maksudnya benar tadi video saya Iya. saya rekam kan. Nah, 92735551. Terima kasih, ditunggu order. intinya itu. Oke, terima kasih Om Didik atas ilmunya ya. Sama-sama Ini bisa. bagi saya juga sebenarnya ini baru tahu juga. Oh ternyata selama ini ternyata YouTube juga bisa buat media apa ya SEO Media SEO, untuk salah satunya. pemula juga gitu kan. Untuk Pemula pemula. juga malah meskipun nggak ada subscribernya, nggak ada Karena viewernya. kalau buat website Om itu butuh waktu, bisa 3 bulan gitu baru Iya. masuk halaman 1 kan lama. Di sesi konten kepoin Masta ya Om Didik ini validnya kan. Jadi buat teman-teman kira-kira Masta siapa yang perlu saya kepoin bisnisnya, komen aja di bawah ya. Om Didik jualannya pancake, dia praktekkan, dia SEO kan dan berhasil. Nah, beliau juga bikin sering ngajar ya. Ya. Sering ngajar, dipanggil ke sana kemari ya. Pria panggilan lah. Oke, terima kasih Om Didik. Terima kasih Om Bilsa. atas Terima kasih teman-teman semuanya. yang sudah nonton ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika bermanfaat, share. Kalau nggak bermanfaat, share aja pokoknya. Siapa tahu teman yang lain membutuhkan informasi ini. Terima kasih Om. Terima kasih Selalu, banyak Om. Om Bilsa. Terima Wah, kasih banyak. dahsyat. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.